Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Syifana dari kelas 125 SMA Negeri 10 Depok. Jadi pada video kali ini aku ingin menjelaskan nih materi tentang struktur DNA yang nanti akan kalian pelajari di kelas 12 semester 1 di mata pelajaran biologi. Sebelum kita lanjut videonya, kan udah tahu belum sih DNA itu kepanjangannya dari apa? Terus apa sih DNA itu dan ada apa aja sih isinya? Nah, jadi itu yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama, jadi DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid. Lalu DNA itu pengertiannya apa, Kak? Nah, jadi DNA itu merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme di dalam seluruh siklus hidupnya. Nah, informasi genetik yang terdapat dalam DNA diturunkan oleh orang tua atau induk kepada anaknya melalui reproduksi. Nah, lanjut kita ke penjelasan ya. Nah, jadi kalau kalian lihat struktur DNA secara umum yang kalian tahu kayak gini kan ya. Nah, ini yang kayak begini itu, yang melirik itu namanya helix atau artinya ulir. Nah, kalau satu helix itu namanya cuman ya helix doang. Nah, kalau double helix itu artinya ada dua ulir. Jadi double helix ini itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Mason and Crick. Nah, selanjutnya kalau di DNA itu ada kan ya kayak garis-garis gitu, kita sebut aja kayak jembatan kecil ya. Nah, jadi jembatan kecil itu disebutnya basa nitrogen. Nah, basa itu karena pH-nya di atas 7. Sedangkan kalau nitrogen itu karena setiap basa nitrogen mengandung elemen nitrogen kayak begitu. Lanjut ya kita. Nah, jadi di setiap helix itu di dalamnya itu ada gula plus fosfat. Nah, kalau di zoom in ya, dilihat secara struktur kimiawinya itu nanti akan terlihat seperti ini. Ada basa nitrogen, gula, dan fosfat. Nah, gula yang di dalam DNA ini termasuk salah satu jenis gula deoksiribo. Nah, makanya kenapa singkatan dari DNA itu tadi kan D-nya deoksiribo. Itu karena gulanya itu termasuk jenis deoksiribo. Lalu untuk huruf N di singkatan DNA itu karena DNA banyaknya ditemui di nuklea atau inti sel. Nah, selanjutnya kalau asid. Nah, kalau asid itu karena fosfat yang di dalam DNA itu tuh asam sifatnya. Nah, kalau asam dalam bahasa Inggris artinya bahasa Inggris asid kan, makanya disebut jadi ya asid. Lanjut. Nah, jadi kalau DNA di zoom tuh yang aku bilang tadi basa jembatan kecil ini yang disebut basa nitrogen, di zoom itu isinya ada fosfat, gula, dan basa nitrogen yang disebut nukleotida. Nah, jadi DNA itu sebenarnya merupakan nukleotida yang berulang-ulang. Nih, dari ini nukleotida 1, lalu dia lanjut lagi jadi nukleotida 2, nukleotida 3, dan seterusnya. Dia akan seperti itu. Jadi ini kalau ditanya nukleotida itu apa sih? Nah, jadi nukleotida itu merupakan fosfat, gula deoksiribo, dan basa nitrogen. Nah, di dalam basa nitrogen itu tuh ada 4 jenis ya. Ini dia 4 jenis basa nitrogen. Yang pertama ada adenin, terus timin, guanin, dan sitosin. Nah, fun fact-nya semua 4 jenis basa ini tuh ada aturannya. Jadi adenin itu harus selalu berpasangan dengan timin, dan guanin itu harus selalu berpasangan dengan sitosin. Karena udah dari sananya ya. Jadi mereka itu tidak bisa, misalnya kalau adenin sama guanin itu nggak bisa. Adenin harus sama timin, nggak boleh sama guanin. Dan begitu juga dengan guanin dan sitonin. Nah, ini yang kayak ini kan tadi bentuk nukleotida ya. Nah,
Bener kan jadinya sitosin sama guanin, adenin sama timin. Nah terus di sini itu kayak ada garis-garis gitu kan ya. Ada 3 garis yang menghubungkan 2 jenis basa nitrogen tadi. Nah kalau ini itu namanya ikatan hidrogen. Nah jadi ikatan hidrogen itu merupakan basa nitrogen satu dengan lainnya dihubungkan oleh ikatan hidrogen ini. Nah ini ada beda ya, ada yang 3 ikatan dan 2 ikatan. Nah jadi ini ada ciri-cirinya juga guys. Jadi kalau misalnya 2 ikatan itu identik dengan jenis basa adenin dan timin. Sedangkan kalau 3 ikatan hidrogen itu dia identik dengan jenis basa guanin dan sitosin. Lanjut ya, jadi biar lebih mudahnya, kalau misal kita jadiin DNA itu secara lurus, jadi dia nanti jadi kayak tangga gitu, kayak gini. Nah, DNA itu kan punya kemampuan buat membelah diri dia. Nah, jadi tadi kan ada 2 gitu ya, kita ilangin satu ya, jadi tinggal kayak begini nih. Nah, ini setiap 3 basa nitrogen itu kita sebut sebagai kodon. Lalu setiap urutan basa nitrogen yang berbeda ini nih kan tuh. Jadi kalau yang di sini tuh ada adenin, guanin, sitosin. Ini ada adenin, timin dan timin. Lalu ada adenin, adebin. Dan ini juga bisa gak kayak gini doang ya. Ini bisa diubah juga. Misal kalau ini mau jadi timin, guanin atau adenin. Terus ini juga mau diubah jadi nah ini kayak begitu. Nah jadi setiap urutan basa nitrogen yang berbeda itu merupakan sebuah kode yang memerintah untuk membuat sejenis asam amino. Jadi kita sebut aja ini kan ada 3 ya. Ada 3 basa nitrogen yang berbeda. Jadi kita sebutnya kode 1, kode 2, dan kode 3. Nah jadi itu. Jadi nanti setiap basa nitrogen yang berbeda itu yang akan memerintah untuk membuat sejenis asam amino. Misal kode kedua dia akan menghasilkan asam amino yang pertama, lalu kode ketiga dia akan menghasilkan asam amino yang kedua, lalu kode 1 akan menghasilkan asam amino yang ketiga. Nah dari hasil asam amino itu nanti akan menjadi protein. Nah itu merupakan fungsi basa nitrogen. Aku ulangi, jadi fungsi basa nitrogen itu merupakan kode yang merupakan perintah untuk menciptakan asam amino spesifik yang kemudian akan menjadi protein. Nah udah selesai nih guys. Sekian penjelasan struktur DNA dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian mudah mengerti. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan informasi. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.